Halo, kembali lagi dengan Ibu Winda. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai fungsi kuadrat, yaitu memahami bagaimana karakteristik atau sifat-sifat dari fungsi kuadrat. Oke, dalam kehidupan sehari-hari, kita akan melihat berbagai kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Seperti contoh pada permainan bola basket, ketika kita melempar bola masuk ke dalam ring, itu akan membentuk suatu kurva parabola, yang mana itu merupakan grafik dari fungsi kuadrat. Atau pula jika kita melakukan aktivitas menyiram air atau menyiram halaman ya dengan menggunakan selang, maka pancoran airnya itu juga akan membuatkan bentuk suatu kurva yang menyerupai bentuk fungsi kuadrat. Begitu pula dengan roller coaster pada gambar ini juga merupakan salah satu kaitannya dengan fungsi kuadrat, bentuk dari fungsi kuadrat ya. Dan jembatan. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk atau peristiwa yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang mana berkaitan dengan fungsi kuadrat. Oke, jadi kita ingat kembali ya, bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, ya, di mana a-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi kita bisa melihat kalau fungsi kuadrat itu adalah pangkat dari variabel tertingginya itu adalah pangkat 2. Dan berikut adalah contoh dari bentuk fungsi kuadrat. Yang pertama ada fx sama dengan x kuadrat, yang kedua adalah fx sama dengan min x kuadrat, yang ketiga adalah y sama dengan x kuadrat min 2x, yang terakhir y sama dengan min x kuadrat min 7x ditambah 8. Jadi kalau kita lihat dari sini, oke, Ibu highlight sebentar. Oke, kalau kita lihat di sini bahwa contoh dari fungsi kuadrat ini pangkat tertingginya ya, pangkat tertingginya itu adalah pangkat 2. Ya, jadi walaupun dia tidak memiliki bentuk bx atau bentuk c, asalkan dia memiliki variabel pangkat tertinggi dari x-nya adalah pangkat 2, maka dia disebut dengan fungsi kuadrat. Lalu yang berikutnya bagaimana kenapa dia bukan merupakan contoh dari fungsi kuadrat? Oke, kita lihat yang pertama, fx sama dengan x. Nah, kalau ini adalah pangkat tertingginya adalah 1, jadi dia bukan termasuk fungsi kuadrat. Terus yang kedua adalah y sama dengan min 2x. Nah, ini juga pangkat tertingginya 1. Fx sama dengan x min 2. Dan y sama dengan x plus 8 ini bukan termasuk fungsi kuadrat. Ya, karena yang kita ingat lagi bahwa fungsi kuadrat itulah ketika pangkat variabel tertingginya itu adalah 2. Yang mana bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Oke, ingat lagi itu ya. Kemudian kita akan melihat lagi bagaimana karakteristik dari fungsi kuadrat. Kita lihat dari nilai a-nya. Jadi bentuk parabola fungsi kuadrat itu ditentukan dari nilai koefisien a dalam bentuk umum fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ya, ketika a-nya lebih dari 0 atau a-nya bernilai positif, maka kurva parabolanya akan membuka ke atas. Nah, seperti gambar ini. Ya, seperti tersenyum, smiley. Nah, jadi dia akan terbuka ke atas kalau a-nya positif. Kemudian kalau a-nya kurang dari 0 atau negatif, maka kurva parabolanya akan membuka ke bawah. Ya, jadi dia seperti manyun. Jadi kalau nilai A, kita akan melihat bagaimana bentuk dari kurva fungsi kuadratnya. Apakah dia tersenyum atau dia manyun, ya, terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kemudian bagaimana dengan hubungan dengan nilai B ya terhadap fungsi kuadratnya. Nah, nilai B itu merupakan koefisien dari X yang menentukan posisi dari titik puncak grafik fungsi kuadrat dalam koordinat kartesius. Posisi puncak ini disebut juga sebagai sumbu simetri karena membagi grafik menjadi dua bagian yang sama. Adapun sifat-sifatnya, yang pertama kita lihat dulu, kalau B-nya sama dengan 0. Kalau B-nya sama dengan 0, maka titik puncaknya berada di sumbu Y. Nah, seperti gambar ini. Ya, artinya sumbu simetrinya sama dengan sumbu Y, jadi dia pas membagi grafiknya itu sama besar. Nah, jadi simetris, titik keseimbangannya tepat di tengah-tengahnya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, jika A dan B-nya bertanda sama, ya, positif dan positif, atau negatif dan negatif, maka titik puncaknya berada di sebelah kiri. Nah, jadi dia akan berada di sebelah kiri sumbu Y. Kemudian yang ketiga, kalau jika A dan B-nya bertanda beda, kalau misalkan A-nya positif, B-nya negatif, nah, atau kebalikannya, maka dia akan letaknya ada di sebelah kanan dari sumbu Y-nya. Oke, itu adalah untuk hubungan dari nilai B. Kemudian bagaimana hubungan dengan nilai C terhadap fungsi kuadrat? Nilai konstanta C ya merupakan titik potong dari sumbu Y ya, dari kurva yang dibentuk fungsi kuadrat. Jadi titiknya itu adalah 0, C karena C sendiri itulah merupakan titik potong terhadap sumbu Y. Ya, ketika C-nya lebih dari 0, nah, berarti titik potongnya adanya di atas. Nah, jadi di sumbu Y yang positif. Kalau C-nya kurang dari 0, berarti dia titik potongnya berada di sumbu Y negatif atau yang di bawah. Kemudian kalau C-nya sama dengan 0, berarti kurvanya akan memotong di pusat, nah, atau di 0,0. Nah, itu kalau kita lihat dari nilai C-nya.
Kemudian bagaimana hubungan dengan nilai D atau diskriminan terhadap fungsi kuadrat? Oke, nilai diskriminan suatu fungsi kuadrat kita ingatkan rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Di mana nilai diskriminan suatu fungsi kuadrat dapat digunakan sebagai parameter karakteristik grafik berdasarkan titik potongnya di sumbu X. Kalau tadi C itu adalah titik potongnya di sumbu Y. Sekarang kalau titik potongnya di sumbu X, dia berkaitan dengan diskriminan atau nilai D. Kalau D-nya lebih dari 0, maka dia memiliki titik potong pada sumbu X itu ada 2. Nah, artinya dia sebenarnya memiliki dua akar real yang berbeda ya. Jadi dia titik potongnya berada di sumbu X juga ada 2. Kemudian kalau D-nya kurang dari 0, dia tidak memiliki titik potong terhadap sumbu X. Ya, jadi dia seperti melayang. Nah, yang terakhir ketika D-nya sama dengan 0, dia hanya mempunyai satu titik potong alias sebenarnya dia memiliki akar kembar. Ya, jadi yang mana titik potong terhadap sumbu X-nya itu merupakan titik puncak dari fungsi kuadratnya. Oke, itu dia. Jadi harus dilihat bagaimana bentuknya, apakah D-nya lebih dari 0 memotong 2 sumbu X, kemudian D-nya kurang dari 0, dan D-nya sama dengan 0. Oke, sekian dulu video pembelajaran kali ini mengenai karakteristik fungsi kuadrat. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya.